masuk neraka tetapi tidak tersiksa. Siapakah mereka itu? Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fi haditsin tawilin. Rawa telah meriwayatkan Al-Bukhari oleh Imam Bukhari, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim, an Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, fi haditsin tawilin, di dalam hadis yang panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, walladzi yaitu demi zat yang nafsi bermula jiwaku, biyadihi yaitu berada di dalam genggaman kekuasaannya. Ma minkum, tidaklah dari kalian, min ahadin dari seorang pun, bi asyadda munasyadatan, bi asyadda yaitu pada yang lebih kuat, munasyadatan berupa seruannya, permohonannya, lillahi kepada Allah, fistiqsa'il haqqi di dalam mempertanyakan hak, minal mu'minina daripada orang-orang mukmin, lillahi kepada Allah, yaumal qiyamati pada hari kiamat, li ikhwanihim untuk saudara-saudara mereka, alladzina yang finnari di dalam neraka. Yaquluna berkata oleh mereka al mu'minun, Rabbana wahai Tuhan kami, kanu yaitu ada oleh mereka orang-orang mukmin saudara kami, yasumuna yaitu berpuasa oleh mereka, ikhwan ma'ana beserta kami, wa yusalluna dan salat oleh mereka, wa yahujjuna dan haji oleh mereka. Fayuqalu lalu dikatakan lahum terhadap kepada mereka, akhriju man araftum, akhriju keluarkanlah oleh kalian, man pada orang-orang, araftum yang telah mengenali oleh kalian. Fatuharrimu suwaruhum, fatuharrimu lalu diharamkan suwaruhum terhadap bentuk mereka, gambar mereka, alan nari kepada neraka. Fayukhrijuna khalqan katsira, fayukhrijuna lalu mengeluarkan oleh mereka al mu'minun khalqan pada beberapa makhluk manusia, katsiran yang banyak. Qad akhadatin naru ila nisfi syaqaihi wa ila rukbataihi. Qad akhadat sungguh telah mengambil an-naru oleh neraka, ila nisfi saqaihi kepada separuh kakinya, separuh betisnya, wa ila rukbataihi dan kepada kedua lututnya. Thumma yaquluna, kemudian berkata oleh mereka al-mu'minun, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih. Rabbana wahai Tuhan kami, ma baqiya tidaklah tersisa fiha di dalam neraka, ahadun oleh seorang pun, mimman amartana, mimman dari orang-orang amarta yang telah memerintahkan oleh engkau, na pada kami, bihi padanya dia, ma. Fayaqulu lalu berkata oleh Tuhan kami, irji'u kembalilah oleh kalian, faman wajadtum lalu bermula siapa saja, wajadtum yang mendapati oleh kalian, fi qalbihi dalam hatinya, mithqala dinarin pada seberat dinar, min khairin dari kebaikan, fa akhrijuhu lalu keluarkanlah oleh kalian hu pada diaman, fa yukhrijuna khulqan katsira lalu mengeluarkan oleh mereka al mu'minun khalqan pada makhluk manusia, katsiran yang banyak dari neraka. Thumma yaquluna kemudian berkata oleh mereka al mu'minun, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana, Rabbana wahai Tuhan kami, lam nadhar tidaklah meninggalkan oleh kami fiha di dalam neraka, ahadan pada seorang pun, mimman dari orang-orang amarta yang telah merintahkan oleh engkau, na pada kami. Thumma yaqulu kemudian berfirman oleh Tuhan kami, irji'u kembalilah oleh kalian, wahai orang mukmin, faman wajadtum lalu barang siapa yang mendapati oleh kalian, fi qalbihi di dalam hatinya diaman, mithqala nisfi dinarin pada seberat separuh dinar saja, min khairin dari kebaikan, fa akhrijuhu lalu keluarkanlah oleh kalian, maka keluarkanlah oleh kalian hu padanya diaman, aslinya adalah minan nar. Fayukhrijuna khalqan katsira, fayukhrijuna lalu mengeluarkan oleh mereka al mu'minun khalqan pada makhluk manusia, katsiran yang banyak. Thumma yaquluna kemudian berkata oleh mereka al mu'minun, Rabbana
lam nadhar fiha mimman amartana ahadan. Rabbana wahai Tuhan kami, lam nadhar tidaklah meninggalkan oleh kami fiha di dalam dia neraka, mimman dari orang-orang amarta yang telah merintahkan oleh Engkau kepada kami, ahadan pada seorang pun. Thumma yaqulu, kemudian berfirman oleh Tuhan, irji'u, kembalilah oleh kalian, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa akhrijuhu. Irji'u, kembalilah oleh kalian, faman wajadtum, lalu barang siapa yang mendapati oleh kalian fi qalbihi dalam hatinya mithqala dzarratin, pada seberat darrah biji sawi, min khairin dari kebaikan, fa akhriju, maka keluarkanlah oleh kalian hu pada diaman. Fa yukhrijuna khalqan katsira, lalu mengeluarkan oleh mereka al-mu'minun khalqan pada makhluk manusia katsiran yang banyak. Thumma yaquluna, kemudian berkata oleh mereka al-mu'minun, Rabbana lam nadhar fiha khairan. Rabbana wahai Tuhan kami, lam nadhar tidaklah meninggalkan oleh kami fiha di dalamnya dia neraka khairan pada suatu kebaikan. Al-bayan, penjelasan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan matan hadis atau redaksi hadis yang sangat panjang sekali. Kemudian di dalamnya Rasulullah SAW mengkisahkan atau menceritakan tentang keadaan manusia kelak di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Kemudian lanjut hadis, Rasulullah SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadatan lillahi fi istisqa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamati li ikhwanihim alladzina finnari. Jadi Rasulullah SAW bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman kuasaannya, tidaklah dari kalian, dari seorang pun yang lebih kuat mengadunya kepada Allah SWT di dalam memohon, memintakan hak daripada orang-orang mukmin kepada Allah pada hari kiamat. Untuk hak itu untuk saudara-saudara mereka alladzina finnari, yang orang-orang mukmin itu di dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam surganya Allah SWT. Orang-orang mukmin yang sudah masuk ke dalam surga diberikan stempel syafaatnya Rasulullah, dikasih stempel syafaat, kemudian mereka diperintahkan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam neraka. Neraka itu sangat jahat kepada orang-orang yang punya dosa dan kemaksiatan. Setiap orang yang memiliki dosa dan kemaksiatan tersentuh oleh api neraka langsung terbakar, sangat-sangat sakit sekali. Tetapi bagi orang-orang mukmin yang sudah mendapatkan stempel dari Rasulullah SAW, mereka diperintahkan untuk masuk neraka, ngacak-acak neraka. Neraka diacak-acak orang-orang mukmin itu untuk mencari saudara-saudaranya agar ditarik, diambil menuju kepada surganya Allah. Orang-orang mukmin ini tidak tersentuh oleh neraka, artinya neraka bagi mereka adalah sangat dingin, sangat sejuk sekali. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim dimasukkan dalam api neraka. Apinya itu sangat menjadi sejuk bagi Nabiullah Ibrahim. Demikian juga orang-orang mukmin yang masuk ke dalam neraka yang sudah mendapatkan stempel dari Rasulullah SAW. Mereka masuk neraka itu mereka takdim, takriman kepada mereka. Neraka merasa sungkan. Orang-orang yang beriman, para kekasih-kasih Allah kok masuk ke dalam neraka, sehingga neraka menjadi dingin bagi mereka. Kemudian orang-orang mukmin itu mencari saudara-saudaranya, diambilin satu-satu, kamu dulu ini ya tetangga saya, kamu inilah saudara saya, kamu inilah dulu teman saya. Diajak ngaji, diajak untuk berdakwah, diajak untuk memperdalam agama Islam, enggak mau. Diajak untuk beribadah juga enggan, malas sekali. Banyak tipu-tipu, banyak membodohi orang dan seterusnya. Yang dikejar hanya duniawi. Sekarang kita masuk ke dalam surga. Kemudian orang-orang mukmin itu sudah mengambilin teman-teman mereka, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka, bahkan kenalan-kenalan mereka dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Terakhir, Allah masih merintahkan kepada orang-orang mukmin itu, kembalilah ya. Fa akhrijuhu fayukhrijuna khalqan katsira. Tsumma yaqulu rabbana lam nadhar fiha khairan. Sudah habis ya Allah, kami sudah enggak menemukan saudara-saudara kami di dalam neraka. Kami tidak menemukan sahabat-sahabat kami, kenalan-kenalan kami di dalam neraka. Sudah enggak ada. Sudah mereka semuanya sudah kita ambil. Kemudian nanti di dalam hadis yang lain, kalau ada orang-orang yang sudah masuk dalam neraka, orang beriman masuk dalam neraka, kemudian diambil oleh orang-orang yang beriman yang lain yang sudah mendapatkan stempel syafaat dari Rasulullah SAW, tapi enggak bisa. Mereka ini negosiasi kepada malaikat penunggu neraka, yaitu malaikat Malik.
Malaikat Malik, ini adalah saudara kami, ini teman kami, ini sahabat kami, ayo kita masukkan ke dalam surga. Tapi malaikat Malik tidak mau, tidak, ini tidak bisa dia, karena dosanya terlalu besar. Sehingga kalau orang-orang seperti ini, maka orang-orang beriman itu minta tolong kepada gurunya. Gurunya datang, negosiasi kepada malaikat penunggu neraka. Dan tidak bisa. Akhirnya gurunya minta bantuan kepada gurunya minta bantuan gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW sendiri yang turun tangan, maka itu disebut syafa'atun udma. Nah, itulah yang dimaksud dalam satu sabdanya Rasulullah SAW, syafa'ati li ahlil kabair. Syafa'ati bermula syafaatku li ahlil kabair, yaitu untuk orang-orang yang memiliki dosa besar min ummati, daripada umatku. Sehingga siapapun umatnya Rasulullah SAW, walaupun dia seburuk-buruknya umat Rasulullah, tetapi dia tidak akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Mereka akan kekal di dalam neraka, ya khalidina finnari abada. Mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tetapi ingat bahwa seburuk-buruknya umat Rasulullah, sejelek-jeleknya umat Rasulullah adalah yaitu orang-orang Islam yang merepotkan Rasulullah, yang memiliki dosa-dosa besar. Mereka tidak memperbanyak ibadah, kemudian mereka bangga dengan berkubang dengan dosa-dosanya, sehingga merepotkan Rasulullah sampai yaumal qiyamah pun, sampai nanti di kiamat pun, di hari akhirat pun mereka merepotkan Rasulullah, sehingga diberikan syafaat oleh orang-orang mukmin yang lain tidak bisa, diberikan syafaat oleh orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah juga tidak bisa, sehingga sampai Rasulullah SAW terjun sendiri ke neraka, mengambil mereka. Syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku yaitu untuk orang-orang yang memiliki dosa besar daripada umatku. Wa kana Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul, illam tusaddiquni bihadzal hadithi faqra'u in syi'tum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Surat An-Nisa ayat yang ke-40. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, illam tusaddiquni, jika tidak membenarkan oleh kalian ini kepadaku, bihadzal hadisi, bihadza dengan ini al hadisi, wujudnya hadis, faqra'u maka bacalah oleh kalian, in syi'tum jika berkehendak oleh kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimu, yaitu tidak akan mendolimi oleh dia Allah, mithqala dzarratin, pada seberat biji dzarrah, biji sawi. Wa in taku, dan jika ada oleh dia mithqala dzarrah hasanatan, yaitu suatu kebaikan, yudha'if maka akan melipat gandakan oleh dia Allah ha pada dia hasanah, wa yu'ti dan akan memberikan oleh dia Allah min ladunhu dari sisinya Allah ajran pada suatu pahala adiman yang agung. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 7439. Wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 183. Wal lafdhu li Muslimin, dan bermulafat ini li Muslimin yaitu miliknya Imam Muslim. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.